Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Artasik di sini. Di video kali ini saya membuat video tutorial 10 menit jago editing dengan menggunakan Filmora 9. Teknik dasar editing mulai dari impor klip video sampai dengan mengekspor hasil dari editan. Langsung saja kita simak videonya. Pertama-tama buka program Filmora 9, masuk ke file, preference, setting dulu di sini di bagian performance. Kalau kalian menggunakan VGA, di sini diklik, dicentang yang VGA enable-nya. Background render juga dicentang. Di setting di proxy-nya ini 190.80. Kenapa ini GPU accelerator dicentang? Ini untuk meringankan proses kerja si PC. Jadi saat render, ini akan membantu mempercepat proses rendering. Kalau semua ini sudah dicentang, silakan klik OK. Selanjutnya setting lagi di bagian project setting. Di sini tentukan aspek rasio videonya mau aspek berapa. Biasa standarnya itu 16:9 yaitu widescreen, standar video sekarang. Resolusinya untuk mendapatkan kualitas terbaik gunakan 1900 x 108 Full HD. Kalau spek komputer masih memungkinkan bisa milih di 4K. Tapi untuk standarnya Full HD 1900 x 1080 itu sudah sangat bagus. Klik OK. Untuk memulai ngedit video, pertama kali harus memasukkan atau mengimpor video yang akan diedit. Di sini di media library ini bisa menambahkan video, musik, dan file-file lainnya. Bisa langsung diklik tanda plus di ini. Ya, ini kan masuk ke file yang ada di komputer kalian. Pilih beberapa video yang akan kalian edit. Saya coba ambil sampel 3 video. Nah, sekarang langkah selanjutnya tinggal memasukkan video ke timeline. Pilih salah satu video yang akan diposisikan di paling depan. Kalau video ini akan di drag seutuhnya atau udah pakai seutuhnya, bisa langsung dimasukkan ke timeline. Tapi kalau kalian ingin mengambil salah satu bagian di video ini, kalian bisa di double klik dulu. Dia akan masuk ke preview monitor. Nah, di sini kalian bisa setting atau di trim bagian mana yang akan diambil ke timeline. Nah, caranya di sini ada garis nih. Bisa diklik tanda depan atau tanda belakang trimnya. Bisa diklik, ini posisikan posisi sebelah mana yang akan diambil. Misalkan saya contoh akan ngambil hanya bagian ini. Tinggal langsung di drag dari media library ke timeline. Di sini dikonfirmasi dulu di 1920 x 1025, yaitu sesuai dengan keep project setting. Karena ini asli videonya adalah 1920 x 30 fps, kalau ini 25 fps.
Jadi sesuaikan dengan project setting yang tadi sudah di setting di awal. Otomatis yang masuk ke timeline adalah yang tadi di trim sampai sebatas triman tadi. Misalkan kalian akan menggabungkan beberapa video, ditarik aja video selanjutnya ke timeline. Nah, untuk antara sambungan video di sini kalian bisa dimasukkan efek transisi. Trik efek transisi di Filmora 9 ini terbagi beberapa efek transisi, ada basic, 3D, ripple, speed blur, warp, lifestyle, slideshow, linear, flenshow. Nah, di sini kalian tinggal pilih salah satu. Terserah kalian bisa mencoba salah satu mana yang terbaik, mana sesuai dengan video kalian. Nah, caranya tinggal di drag aja, masukin ke antara pertemuan dua video. Kalau untuk di awal biasanya menggunakan basic, yaitu pad, yaitu raw pad itu dari gelap ke terang. Jadi dari video gelap ke posisi normal. Itu bisa ditempatkan di awal video. Untuk efek transisinya bisa dipanjangkan atau dipendekkan, tinggal digeser. Nah, silakan kalian bereksperimen dari beberapa bentuk transisi di sini. Tinggal dimasukkan ke antara pertemuan video antara video satu dengan video yang lainnya. Nah, di akhir bisa dimasukin lagi fade. Itu ini untuk fade out. Jadi nanti tampilan videonya seperti ini. Nah, biasanya itu untuk terakhir. Nah, selanjutnya kalian ingin menambahkan musik. Di sini tersedia ada audio musik. Kalau kalian ingin menggunakan audio musik yang tersedia di Filmora 9, bisa dipilih di salah satu media library audio ini. Di sini terbagi ada Young and Bright, Tender and Sentimental, Rock, Folk, Electronic, Sound Effect. Nah, tinggal pilih salah satu yang kalian mau. Untuk mempreview sebelum dimasukkan ke timeline, kalian bisa klik 2 kali. Kalau misalkan sudah terpilih musik yang kalian ini, tinggal langsung di drag ke bagian track musik, yaitu di bawah video. Kalau misalkan musiknya kepanjangan, bisa dipotong sejajar dengan durasi video. Si playhead merah ini, yang merah ini namanya playhead. Posisikan sejajar dengan batas akhir video. Terus klik musik, track musiknya, dan klik tanda gunting. Ini sudah terpotong menjadi 2. Nah, yang belakang bisa di delete pakai langsung delete pakai keyboard. Nah, si musik juga di sini bisa disetting untuk pad out atau pad in-nya. Itu antara musik pas masuk dan musik terakhir. Agar saat video masuk atau musik di play, dia tidak menghentak. Caranya, track musik ini yang di bawah di double klik. Nah, langsung masuk ke menu pengaturan audio. Nah, di sini untuk pad in-nya saat masuk pertama bisa digeser. Otomatis di sini akan berubah. Bisa sampai 2 atau 3 detik. Dan pad out-nya juga bisa disamakan dengan pad in-nya. Jadi kalau di play akan seperti ini. Kalau musiknya terlalu
kekerasan atau terlalu tinggi. Di sini bisa diatur volume musiknya, tinggal digeser ke bawah. Otomatis si musik akan berkurang. Kalau sudah, oke. Selanjutnya kalian ingin menambahkan teks, tempatkan dulu posisi teks mau di sebelah mana. Geser misalnya berapa menit dari awal video. Si playhead posisikan. Setelah diposisikan playhead, kalian masuk ke menu title. Klik menu title. Di sini banyak pilihan title. Yang pertama title opener, itu pembuka. Kedua title. Ketiga lower, itu biasanya di bawah buat kasih caption. Subtitle buat terjemahan. Kredit itu biasanya buat terakhir. Di sini tinggal pilih, Anda kalau misalkan ini sebagai opening di awal, bisa pilih opener. Nah, kalau opener ini harus ditempatkan di sebelum video. Karena title ini sudah tertutup sama background. Jadi kalau ditibankan di atas video yang udah jadi, ini akan ketutup background dari title ini. Nah, ini namanya opener, itu untuk pembuka. Biasanya buat intro, buat judul konten atau judul channel bisa pakai yang opener ini, tinggal diedit aja namanya. Nah, selanjutnya untuk judul ini video bisa memakai title. Di sini tinggal pilih bentuk titlenya mau seperti apa. Saya contohkan pakai yang title 5. Di sini tinggal diklik tanda plusnya, dia otomatis akan masuk pas sejajar dengan si playhead ini. Nah, setelah ditempatkan di ini, tinggal diedit teksnya dengan cara double klik si bagian ini, bagian title. Ini tinggal kalian edit. Tinggal pilih. Di sini ada dua, di sini udah terpisah menjadi dua bagian title. Nah, yang satunya lagi tinggal di double klik, tinggal diganti lagi. Oke, kalian bisa preview dengan memplaynya dulu. Hasilnya akan seperti itu. Kalian tempatkan dulu, jangan sampai dia ketemu di transisi. Kalau ini kepanjangan bisa digeser, dipendekkan ini dengan mengklik ujungnya, ada tanda geser panjang atau dipendekkan. Kalau sekiranya sini udah cukup, kalian tinggal mengekspor hasil editan ini. Nah, hasil ekspor di sini kalian bisa memilih format MP4, WMP, API, MOP, F4P, MKP, TS, CJP, MPEG2, WebBM, GIF, MP3. Nah, biasanya untuk sekarang ini yang paling umum digunakan adalah MP4. Ini file yang paling support juga dengan YouTube. Nah, kalau kalian sudah menentukan formatnya MP4, kembali ke klik lagi kelanjutannya ke setting. Nah, di sini kalian tinggal menyeting quality videonya. Di sini terbagi ada good, better, dan best. Better itu menengah, best itu kualitas paling tinggi. Otomatis kalau menggunakan best ini paling tinggi, size video akan semakin besar. Untuk ambil yang paling terendah, di size videonya akan lumayan kecil juga.
Untuk encoder di sini udah H264 untuk Full HD. Di sini karena memilih resolusinya itu 1920x90, jadi untuk encodernya udah tepat menggunakan H264. Untuk frame rate-nya 25 fps sesuai dengan project setting tadi. Bitrate-nya 6000 udah cukup. Yang membedakan di sini best, better, dan good hanya di bitrate. Semakin bitrate-nya semakin tinggi, kualitas video akan semakin bagus dan jernih, tetapi size videonya akan semakin besar. Kita gunakan aja yang good. Klik OK. Selanjutnya save to. Nah, tentukan lokasi untuk penyimpanan videonya. Kalian bisa cari mau disimpan di mana. Misalnya di video, di sini buatlah folder, baru kasih judul agar kalian gampang untuk mencari file video hasil ekspornya. Setelah dikasih judul, tinggal klik ekspor. Nah, di sini sudah mulai proses, namanya proses rendering atau mengekspor hasil dari project kalian dari editan tadi. Nah, kalau udah 100% berarti proses ekspor sudah berhasil atau selesai. Tinggal kalian close lagi. Cek di tadi kalian simpan foldernya di mana. Filenya tadi kan saya simpan di sini, contoh di video. Nah, nama filenya tadi test editing. Bisa langsung dicoba di play. Nah, hasil editingannya seperti ini. Nah, itulah proses editing sederhana dari awal sampai proses ekspor. Saya cukupkan sekian dulu untuk teknik dasar editing dengan Filmora 9 ini. Nantikan di video selanjutnya untuk teknik-teknik Filmora 9 berikutnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.